Salam pertanian ramah lingkungan dan salam pramuka. Di sini telah hadir tokoh masyarakat di RW 11 Kelurahan Bubulak Bogor Barat, Kang Wawan. Beliau itu sebagai ketua RW dan juga Wakapolsek ya Kecamatan Bogor Barat. Ini adalah sebagai tokoh yang menginisiasi Kampung Lauk, Kampung Aquaponik yang dikenal dengan Kampung Lauk Babakan RW 11 ya Kang Wawan. Mangga sok ngadongeng bercerita kepada kita, ada Kak Wali nih, ada Kak Loro, Kak Anggi, lengkap Kak Sri juga ingin bisa belajar untuk bisa di ATM, diamati, tiru dan modifikasi oleh teman-teman Koarca Pramuka Kota Bogor, khususnya Saka Taruna Bumi dan Saka Kalpataru. Mangga Kang Wawan. Hatur nuhun, simkuring DP hormat, rekan-rekan dari Pramuka. Sekilas layang pandang tentang silsilah atau mungkin berdirinya. Sebetulnya awalnya kita lebih dominan gepuk, Pak. Apa tuh Kang Wawan? Gerakan pungut plastik. Ya. Pungut plastik, gepuk. Jadi kelompok kami itu disebut gepuk, gerakan pungut plastik. Ya. Kampung ikan ini muncul setelah gepuk, Pak. Ya. Nanti berawal dari gepuk, muncul kampung ikan, muncul juga samedi. Samedi. Nah, jadi saung kita ini disebut samedi, sarana mengaji dan edukasi. Jadi awalnya itu kita adalah gepuk, gerakan pungut plastik yang berorientasi kepada pengendalian sampah. Setelah gepuk, sekitar bulan September setahun yang lalu 2019 ya, bulan September. Setelah 3 bulan berjalan kami mengutin sampah ya, sehingga kali ini bersih. Kali ini bersih dari krisis sampah ya. Kita juga latar belakangnya adalah karena krisis sampah. Saya pada saat itu selaku ketua RW dapat perintah dari Pak Lurah. Dapat perintah dari Pak Lurah. Pak Lurah membikinkan jaring sampah sebanyak 3 sekat jaring sampah. Biayanya saya nggak tahu, pokoknya saya terima dari Pak Lurah sekat jaring sampah. Saya selaku ketua RW dengan RT dengan warga selama 3 bulan nyekat sampah ya. Jadi sebetulnya inisiatornya awalnya Pak Lurah ya. Saya di bawah selaku ketua RW saat itu beserta RW dan warga selaku pelaksana. Selanjutnya setelah 3 bulan bersih tadi, kita supaya warga lebih peduli untuk tidak buang sampah ke kali, kita tanamin ikan. Nah, setelah ditanamin ikan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata ikannya cukup bagus. Ya, ikannya cukup bagus. Akhirnya kami bikin juga berorientasi kepada wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu muncul setelah dalam perjalanan ya. Jadi gerakannya gepuk, muncul kampung ikan, muncul samedi, hampir bersamaan, cuman tahapnya seperti itu ya. Gepuk jadi gerakan pungut plastik, kampung ikan kita punya ikan edukasi dan wisata edukasi. Kita punya saung samedi, sarana mengaji dan edukasi. Jadi secara keseluruhan akhirnya terlaksana semua, Pak. Samedi juga di dalamnya kami sudah berjalan sarana edukasi, sarana belajar mengajar. Kami kerjasama dengan rekan-rekan volunteer dari IPB, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar ilmu pengetahuan umum ya. Nah, seiring dengan COVID ini muncul katanya ketahanan pangan, kami kembangkan pertama ikan produksi.
Kedua, sayur mayur produksi. Ya, awalnya kami tidak memproduksi karena seiring dengan ketahanan pangan yang munculnya dengan COVID sekitar bulan Maretan, kita kembangkan kepada ikan produksi maupun sayur mayur produksi. Nah, jadi untuk dikonsumsi warga maupun dijual gitu. Saya kira itu Iya. Pak Bapak-bapak dari Pramuka selayang pandang tentang proses perjalanan Gepuk yang menjadi kampung ikan yang dilengkapi dengan Samedi. Saya kira itu mungkin ya ini murni ya, murni dengan dukungan dari awalnya itu Pak Lurah, kerjasama dengan warga. Sementara ini kami mutlak mandiri dari warga. Nah, swadaya ya, swadaya dari warga ya. Alhamdulillah sampai saat ini dengan dukungan dari Pak Lurah, rekan-rekan RT RW di sini, kegiatan ini berjalan. Alhamdulillah masih swadaya masyarakat. Adapun kami juga mungkin punya harapan rekan-rekan dinas instansi yang mungkin dapat membimbing kami supaya kami lebih berkembang, kami tidak menutup diri, malahan kami berharap dari instansi atau dinas terkait ataupun pemerintah daerah dari kelurahan, kecamatan maupun pemerintah kota, kami sangat berharap rojongan yang lebih terutama masalah pengembangan kampung laut ini. Mohon. Ini sungai ini aliran sekunder namanya. Aliran. Tidak. Sampah. Adakah limbah yang dari masyarakat, khususnya misalnya cuci baju itu masuk ke sungai itu gitu? Kebetulan kami ini kan paling hulu Bu, dari Kali Gede paling hulu. Sementara mungkin di kami tidak ada masalah cuci sabun. Tapi untuk dari Kali Gedenya yang di Bendung nggak tahu ya. Karena aliran Kali Gede Cisindang Barang ini panjang sekitar 10 kiloan dari Ciapus, ya. Tapi sementara dari Bendungan ke sini tidak sudah itu ya. Yap. Insya Allah enggak. Ya kecuali memang kalinya dari Kali Gedenya sudah kena limbah ya, mungkin kami juga kena. Ya, jadi sumber Kali Cibenda ini pusatnya di Kali Cisindang Barang yang alurnya dari Ciapus ke Ciomas ke Sindang Barang, Pagentongan lalu ke kami ke sini. Saya kira itu. Ditanami ikan, kesadaran masyarakatnya mungkin akan lebih baik gitulah. Jadi mungkin mereka tahu kan, kalau misalnya seandainya dia membuang limbah ke ini, atau otomatis ikan-ikan ini akan terdampak juga, terkontaminasi gitu. Jadi mungkin bisa juga membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah, artinya khususnya kayak sabun gitu aja lah gitu ya. Mungkin itu aja barangkali ya Pak ya. Alhamdulillah. Sementara kita juga terus berkampanye meminimalisir ya limbah-limbah rumah tangga maupun limbah yang berbentuk sampah. Zaman sekarang modern paling banyak itu pempes ya. Pempes itu kalau dibuang ke air bukan tambah kecil tapi tambah gede. Konsekuensi kami ya siap dengan itu, mau tidak mau ya. Yang jadi masalah itu masalah pempes itu udah nggak kehitung karena sekarang pempes murah Bu ya, cuman 2.000 sampai 5.000 rupiah di warung. Kalau zaman dulu mungkin barang mahal ya pempes, tapi sekarang barang biasa. Jadi orang gampang pakainya, gampang buangnya. Saya kira itu sementara masalah limbah kita kampanye meminimalisir limbah rumah tangga yang dibuang ke kali ini. Saya kira itu Bu, silakan.
Ini kebetulan ada Pak Lurah nih yang tadi menginisiasi awal memberikan jaring untuk sampah di Kali Cibenda ini. Jadi Sobat Pramuka semua, bahwa ini adalah bentuk dari kepedulian masyarakat dengan semangat kita jaga alam dan alam jaga kita, di mana masyarakat mulai sadar karena apa? Lingkungan kita adalah masa depan kita. Sekarang Pak Lurah, mangga waktu dan tempat untuk bisa memberikan gambaran untuk awal maupun pengembangan Kampung Lauk RW 11 ini, Pak Lurah. Angga hatur nuhun. Terkait dengan Kampung Lauk dan sekarang akan menjadi Kampung Tangguh, memang dari awal mulanya adalah kita konsentrasi terhadap sampah lingkungan, Pak ya, yang ditimbulkan dari Sungai Cibenda, dari hulunya, terutama dari Sungai Sinang Barang ini, karena memang secara faktual Sungai Cibenda ini juga masih dipergunakan untuk kegiatan kepentingan rumah tangga seperti mencuci, ya seperti itu. Jadi waktu itu kita berfokus kepada pengelolaan sampahnya, artinya menjaring sampah semaksimal mungkin yang kita bisa. Hanya kesini berkembang juga dengan adanya Pak Wawan di sini, Pak Sanori memberikan ide-ide untuk menanam ikan supaya menjadi motivasi juga untuk merubah mindset masyarakat dalam kebersihan sungai ini, sehingga alhamdulillah ketika memang sudah direalisasikan kita menanam ikan, ada perubahan dari masyarakat itu, rasa kepeduliannya terhadap lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan ke sungai lagi, dan juga mereka menjadi lebih lebih tertarik atau lebih peduli lagi terhadap apa yang ada di Sungai Cibenda ini. Beriring waktu berkembang ke adanya Samedi, kemudian adanya kegiatan ikan di sini untuk showroom pengadaan untuk konsumsi maupun untuk kuliner dan sebagainya. Dan pada puncaknya adalah ketika kampung ini ditinjau oleh Pak Kapolres, Pak ya. Kemudian beliau memiliki inisiatif untuk menjadikan kampung ini menjadi kampung tangguh terkhusus COVID-19. Jadi saya juga sangat berterima kasih dan sangat berapresiasi kepada masyarakat wilayah di RW 11, khususnya di yang ada di sekitar Kampung Lauk ini, yang memang tanpa pamrih, tanpa ada mereka tuh benar-benar melakukannya dengan sukarela dan mandiri gitu, tanpa ada yang sifatnya penunjang finansial dan sebagainya gitu. Jadi malah di sini tuh sudah terbentuk alarm hujan. Itu alarm hujan artinya untuk berkumpul, Pak. Jadi ya pasukan-pasukan tempur itu di bawah pimpinan Pak Wawan ini luar biasa sekali. Jadi ketika hujan kita pikirannya untuk beristirahat di rumah, tapi ini ketika hujan mereka berpikirnya untuk berkumpul di sini untuk membersihkan sampah. Nah ini juga yang harus kita dukung dan kita dorong terus bagaimana ke depan, karena juga mungkin tidak akan selamanya ya, keterbatasan tenaga dan sebagainya. Jadi saya harapkan juga dari pemerintah yang membidangi dalam hal ini mungkin PUPR, PSDA dan sebagainya, mencarikan solusi agar Sungai Cibenda ini tidak menjadi buangan limpahan sampah yang memang seharusnya tidak mengalir ke Sungai Cibenda. Dan mudah-mudahan Kampung Lauk ini yang sekarang menjadi kampung tangguh juga menjadi inspirasi untuk wilayah lain, khususnya di wilayah Bubulak, untuk menciptakan suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lurah, Pak RW, kami sangat-sangat apresiasi, dan semoga Kampung Tangguh Ketahanan Pangan di Kelurahan Bulak itu menjadi contoh untuk bisa di ATM, diamati, tiru dan modifikasi di kampung-kampung tangguh yang ada di Kota Bogor, baik masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Pramuka, salam pertanian ramah lingkungan. Salam 3R, kita jaga alam, alam jaga kita. Lingkungan kita adalah masa depan kita. Terima kasih.